setelah tadi contoh soalnya ya, sekarang kita masuk ke contoh soal cerita anak-anak. Tadi kan sudah diingatkan kembali tentang cara eliminasi, substitusi, begitu ya. Nah, sekarang contoh soal cerita. Nyatakan dalam persamaan linear dan selesaikan. Nah, maksud saya sistem persamaan linear ya. Nah, contoh soal nomor 1. Jumlah dua bilangan adalah 28 dan selisihnya 12. Dua bilangan itu adalah, nah, contoh soal nomor 2. 2 tahun yang lalu, seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya. Maka umur ibu itu sekarang adalah, nah untuk ini sekarang kita lihat pembahasan soal berikut ya. Berikut soal cerita ya anak-anak, coba perhatikan. Di sini kan disuruh menyatakan dalam persamaan linear dan selesaikan. Nah, di sini ustazah tidak akan menyelesaikannya. Ustazah hanya akan membantu memberi contoh menyatakan ini dalam bentuk sistem persamaan linearnya saja begitu ya. Jadi nanti penyelesaiannya kalian coba sendiri. Kalau nggak bisa, nanti bisa diskusi dengan temannya atau bisa japri saya begitu. Tapi pada prinsipnya di sini saya hanya akan menuliskan bentuk sistem persamaannya. Selesaikan sendiri dengan eliminasi, substitusi, campuran kayak tadi ya. Kalian coba sendiri. Sekarang coba jumlah dua bilangan adalah 28. Misal, jadi bilangan itu kita misalkan ya. Misalkan bilangan itu, jadi bilangan pertama itu X, kemudian bilangan kedua apa? Temannya X, Y ya biasanya. Nah, dari sini dia itu bilang jumlah dua bilangan 28. Berarti kita bilang bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 28. Dan selisihnya adalah 12. Selisih itu apa sih? Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil gitu. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih yang besar yang mana. Ya kita anggap saja bilangan pertama yang besar, bilangan kedua yang kecil. Selisih yang besar kurangi yang kecil berarti X dikurangi Y sama dengan 12 gitu. Nah, jadi ini adalah sistem persamaannya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian lanjutkan sendiri gitu ya. Nah, kalian lanjutkan sendiri. Bisa, kalau saya merekomendasikan cara campuran ya. Pertama eliminasi dulu, kemudian yang kedua substitusi. Nanti ketemu. Oke ya, itu untuk soal cerita nomor 1. Ya anak-anak, ini adalah contoh soal cerita yang nomor 2. Ini tentang umur. Nah, perhatikan baik-baik. Ini harus butuh ketelitian yang tinggi ya untuk contoh soal nomor 2 ini. 2 tahun yang lalu, seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya. Maka umur ibu itu sekarang adalah titik-titik. Nah, kunci dari mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan perbandingan umur adalah bandingkan umur mereka dalam masa yang sama. Artinya apa? Perhatikan. Kita misalkan dulu umur ibunya ya. Jadi kita misalkan umur ibunya itu X gitu ya, boleh. Umur anak itu adalah Y begitu. Nah, maka kita bandingkan dengan masa ketika mereka diperbandingkan usianya. 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu berarti apa? X-2 kan? Kalau usia ibu itu sekarang adalah X, maka 2 tahun yang lalu usia ibunya itu adalah X-2. 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Jadi 2 tahun yang lalu usia ibu 2 tahun yang lalu itu sama dengan 6 kali usia anaknya. Usia anaknya berapa? Y-2. Bukan Y loh ya. Ini kan 2 tahun yang lalu. Maka bandingkan usia ibunya 2 tahun yang lalu dengan usia anaknya 2 tahun yang lalu. Bandingkan usia mereka di masa yang sama. Itu kuncinya. Paham ya? Usia ibunya 2 tahun yang lalu sama dengan 6 kali usia anaknya 2 tahun yang lalu juga gitu. Nah, kemudian kita sederhanakan. X-2 sama dengan, ini kali pelangi ya, 6Y 6 kali min 2, min 12 ini. Berarti kalau mau kita bikin sistem persamaan, mau dibuat X sama Y-nya jadi satu ruas, ya tidak masalah gitu ya. Jadinya apa ini? X 6Y jadi min ya, min 6Y. Hati-hati pindah ruas melewati tanda sama dengan, tandanya ganti. Terus ini min 12 plus 2, min 2 jadi plus 2 gitu ya.
Nah, berarti jadi berapa ini? Berarti X min 6Y sama dengan min 12 tambah 2, min 10 gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Boleh kita kasih tanda dulu. Oke, sudah ya, paham. Sekarang yang pernyataan kedua. Jika 18 tahun yang akan datang, nah, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya. 18 tahun yang akan datang ya, berarti ini tadi yang pertama ya, maka ini yang kedua. Ini mau saya kasih tanda gini, tidak masalah. Persamaan pertama, ini persamaan kedua. 18 tahun yang akan datang, berarti umur ibu ditambah 18 tahun. Umur ibu 18 tahun yang akan datang adalah 2 kali umur anaknya. 2 kali umur anaknya kapan? Ya 18 tahun yang akan datang gitu. Umur ibu jika 18 tahun yang akan datang, nah berarti umur ibu tambah 18 tahun, umur ibu tambah 18 tahun sama dengan 2 kali umur anaknya tambah 18 tahun juga gitu. Jadi bandingkan dengan masa yang sama. 18 tahun yang akan datang umur ibunya adalah 2 kali umur anaknya yang 18 tahun yang akan datang juga. Kemudian tinggal kita selesaikan. X plus 18 sama dengan 2Y plus 36. Berarti X min 2Y-nya, 2Y-nya pindah sana, min 2Y sama dengan 36 min 18. Jadinya apa? X min 2Y sama dengan 18. Nah, ini ya. Jadi yang ini kan sudah jadi sistem persamaan. Tinggal kalian selesaikan sendiri gitu ya. Oke, nanti dicoba. Oke, sip, paham ya? Ya, anak-anak tadi kan sudah kita bahas ya, mulai dari review tentang eliminasi, substitusi, kemudian contoh pengerjaannya, kemudian kita juga sudah membentuk sistem persamaan linier yang dari soal cerita gitu ya. Jangan lupa yang soal cerita tadi diselesaikan ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bisa diskusi dengan temannya atau dengan saya gitu. Nah, sekarang saatnya cek. Nah, ini tugas ya. Kerjakan soal di buku paket. Nah, kalian sudah dapat buku paket semuanya ya? Oke. Semua sudah dapat buku paket matematika wajib. Penulisnya siapa ya? Ibu lupa. Nah, pokoknya itu buku matematika wajib. Paket buka halaman 87. Nah, di situ ada latihan 5 ya anak-anak. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Itu yang pilihan ganda. Nah, di sini tidak saya nilai. Kalian nggak harus kumpulin di Google Classroom atau WA saya. Tidak saya nilai. Nah, tapi tanyakan via WA jika ada kesulitan ya. Silahkan kalian aktif bertanya. Ilmu itu tidak datang dengan berdiam diri anak-anak. Jadi kalau kalian diam nggak tanya pelajaran yang penting presensi, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kalian, oh saya pelajaran matematika saya serius, saya presensi, nggak cuma presensi, saya nyatet, lihat video, kalau nggak bisa saya ulang terus, insya Allah ilmu akan datang gitu. Jadi silahkan kalian aktif bertanya. Selama ini banyak kok yang WA saya, insya Allah selalu saya balas, tapi WA-nya yang sopan ya. Sudah selesai pelajaran kita hari ini, jazakumullah khairan. Ingat ya, kunci sukses belajar daring adalah kesadaran pribadi. Karena ustadz dan ustadzah itu nggak bisa mendampingi kalian secara langsung. Nggak tahu kalian itu beneran belajar atau enggak, atau cuma sekedar presensi terus tidur lagi, kita nggak tahu. Maka kunci suksesnya adalah kesadaran pribadi. Saya mau belajar, saya mau bisa, saya mau nilainya bagus, saya nggak mau cuman ngabisin kuota, ngabisin uang orang tua saya untuk bayar tapi sayanya nggak mau belajar, saya nggak mau model kayak gitu ya. Jadi kunci suksesnya silahkan kalian pikirkan, kalian mau jadi tipe pelajar yang seperti apa tergantung diri kalian sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.